warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya? Kaifa halukum? Semoga kalian semua ada dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baik, insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran IPA. Namun, sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, pada bab ini Ustazah akan coba menjelaskan tentang daur hidup makhluk hidup. Yang pertama, daur hidup pada hewan. Nah, setiap hewan memiliki tahapan daur hidup yang berbeda-beda. Daur hidup pada hewan dibedakan menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Yang pertama, daur hidup dengan metamorfosis. Apa itu metamorfosis? Ada yang sudah membaca bukunya mungkin sebelum Ustazah sharekan video ini? Jika belum, kita akan bahasnya bareng-bareng. Jika sudah, alhamdulillah. Jadi kita akan membahas ulang agar kalian lebih memahami. Metamorfosis merupakan perubahan bentuk hewan secara bertahap setelah kelahiran atau penetesan hingga dewasa. Metamorfosis dibedakan menjadi dua jenis, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Apa itu metamorfosis sempurna? Nah, metamorfosis sempurna adalah bentuk metamorfosis yang melewati 4 tahap. Yang pertama, telur. Yang kedua, larva. Yang ketiga, pupa. Dan terakhir, imago atau hewan dewasa. Prosesnya, telur merupakan sesuatu yang dihasilkan oleh induk hewan untuk melanjutkan kelangsungan populasinya. Kemudian, telur berkembang menjadi larva, di mana larva merupakan bentuk hewan muda. Larva terus berkembang dan akan berubah menjadi pupa atau kepompong. Pupa atau kepompong merupakan tahap berpuasa antara larva dan dewasa. Setelah menjadi pupa atau kepompong, berubahlah menjadi nimfa. Apa itu nimfa? Nah, nimfa merupakan hewan muda yang bentuknya hampir mirip dengan hewan dewasa, tetapi ukurannya masih kecil. Setelah nimfa, terbentuklah proses terakhir, yaitu imago. Nah, imago ini merupakan hewan dewasa. Banyak sekali hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Contohnya apa aja? Ada yang tahu? Katak, nyamuk, kupu-kupu, lalat, dan lain sebagainya. Nah, berikut contoh dari metamorfosis kupu-kupu. Yang pertama, ada telur. Setelah telur, maka telur itu akan berubah menjadi ulat. Ulat akan berkembang biak menjadi kepompong atau tadi adalah namanya pupa. Nah, setelah pupa, kepompong akan berubah menjadi nimfa atau hewan muda. Terakhir, jadilah kupu-kupu dewasa atau yang disebut imago. Contoh yang lain adalah metamorfosis pada katak atau pada hewan amfibi. Ada yang masih ingat apa arti hewan amfibi?
Hewan amfibi adalah hewan yang hidup di dua alam, seperti katak. Katak jika masih kecil maka akan hidup di air. Jika sudah dewasa, katak hidup di darat. Nah, berikut ini adalah metamorfosis pada katak. Mulai dari telur, berudu, berudu 2 kaki, berudu 4 kaki, katak muda, dan terakhir menjadi katak dewasa atau yang disebut imago. Contoh selanjutnya ada pada metamorfosis pada nyamuk dan lalat. Nah, Ananda bisa lihat proses metamorfosis pada nyamuk dan lalat ada di gambar di bawah ini. Nyamuk dari telur nyamuk terus jentik masuk ke pupa lalu berubah menjadi nyamuk dewasa. Begitupun lalat. Lalat berubah pertamanya dari telur masuk ke larva, jadi kepompong, lalu menjadi lalat dewasa. Nah, seluk lalat itu yang disebut belatung ya Naya. Larvanya lalat itu belatung. Belatung dalam makanan busuk. Yang kedua adalah metamorfosis tidak sempurna. Tadi metamorfosis sempurna itu metamorfosis yang apa coba teman-teman, ada yang masih ingat? Nah, metamorfosis sempurna itu metamorfosis yang melewati 4 tahap: telur, larva, pupa, imago. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna itu metamorfosis yang hanya melewati 3 tahapan, yaitu telur, nimpa, kemudian hewan dewasa atau imago. Berarti yang tidak ada di dalam metamorfosis tidak sempurna adalah pupa atau kepompong. Kepompong tidak ada di metamorfosis tidak sempurna. Contohnya, hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna adalah capung, jangkrik, belalang, dan kecoa. Nah, berikut contoh dari metamorfosis tidak sempurna. Ada kecoa dan ada jangkrik. Sekarang adalah penjelasan tentang daur hidup tanpa metamorfosis. Apa itu daur hidup tanpa metamorfosis? Bisa kita baca, daur hidup tidak metamorfosis artinya bentuk dan fungsinya akan tetap sama dari lahir hingga dewasa. Contohnya adalah ayam dan kucing. Nah, mereka dari telur, ayam dari telur akan menetes menjadi ayam. Walaupun ayamnya kecil, tapi bentuknya akan sama sampai ayam itu dewasa. Berbeda dengan hewan yang hidup dengan metamorfosis. Misalnya kalau metamorfosis kan katak. Nah, katak setelah menetes kan akan menjadi berudu. Antara berudu dan katak dewasa itu perubahannya sangat jauh. Tetapi di daur hidup tanpa metamorfosis perbedaannya tidak jauh. Perbedaannya tetap sama. Yang membedakan adalah besar tubuhnya. Nah, seperti kucing. Kucing juga tidak mengalami metamorfosis dalam hidupnya. Nah, terus yang selanjutnya daur hidup pada tumbuhan. Daur hidup tumbuhan biasanya dimulai dari biji. Contoh tumbuhan yang mengalami perubahan dari biji antara lain kecambah, apel, rambutan, mangga, dan lain-lain. Nah, di bawah ini ada contoh daur hidup tumbuhan. Pertama dari buah mangga dulu. Buah mangga dari biji. Biji akan jatuh dan akan tumbuh menjadi pohon kecil.
kecil, akan tumbuh akar dan tunas. Lalu setelah tumbuh tunas